Bahwa atas 10. Jadi khobat itu artinya turun, turun di bawah. Jadi lawan daripada bawah adalah atas. Kalau nasab apa? Nasab tengah-tengah. Kalau jazam apa? Jazam kosong. Nah, khobat apa? Khobat artinya bawah atau turun, lawan daripada naik atau luhur. Nah, itu menurut bahasa. Kalau menurut istilah, khobat itu adalah taghyirun maksudun alamatuhu al-kasratu wa manaba anha. Adalah perubahan yang khusus, yang alamat khobat itu ditandai dengan kasroh. Jadi kita kalau pengen tahu isim itu disebut khobat, tatkala dia lagi kasroh berarti dia lagi khobat. Jadi kalau kalimat itu lagi kasroh, kasroh tahu kan kasroh? Berarti dia tandanya apa? Khobat. Nah, kayak apa? Kayak bil khobdi, itu lagi khobat. Khobdi kasroh tuh, berarti dia lagi khobat. Tandanya kasroh. Wa manaba anha, dan yang ngegantiin kasroh. Ngegantiin kasroh apa aja? Yang ngegantiin kasroh ya dan fathah. Ya dan fathah. Jadi wa manaba anha itu maksudnya ya atau fathah. Jadi alamat khobat kasroh, ya dan fathah. Nah, nanti dibahas tuh satu-satunya pada babu ma'rifati alamatil i'rab. Wala farqu fi amilil khofdi, dan tidak ada beda baik khofatnya itu amilnya berupa huruf, baina ayyakuna harfan nahu maratu bi zaidin,
Ya, beres. Jadi kan tadi kalau kalimat dia khofat, berarti kan dia kalimat tersebut namanya apa? Isim. Ciri pertama isim itu khofat. Nah, setiap khofat kan ada yang mengkhofatkan, ada yang menjarkan. Namanya apa? Amil. Nah, di sini wala farqa baina ayyakuna harfan. Jadi tidak ada beda yang mengkhofatkan itu, maksudnya tidak ada beda baik amilnya itu berupa huruf. Ini namanya amil nih, awamil atau amil. Amil itu yang berfungsi mengkhofatkan. Isim amil khofat nih namanya. Baik itu isim dikhofatkan pertama dengan huruf. Ini namanya amil tuh. Makmulnya mana? Makmulnya itu ya yang dikhofatin oleh huruf tersebut. Ini namanya apa namanya? Kalau ba namanya apa? Ba namanya amil. Amilnya berupa huruf. Hurufnya huruf jar. Makmul jaidin namanya apa? Namanya makmul yang dirubah-rubah. Kalau ini makmul ketemu amil khofat, berarti makmulnya kudu khofat atau jar. Nah, ini jar ini khofat namanya. Ini kan khofat. Ini dikhofatinya sama amil. Amilnya apa? Amil huruf jar. Baik ini khofat diamilkannya sama huruf jar. Berarti yang disebut isim yang mana? Zaidin. Karena apa? Karena dia lagi khofat. Lagi khofat. Ada khofat yang amilnya adalah isim, berupa isim. Isimnya cuman apa? Isimnya mudhof, yang keadaannya jadi mudhof. Contohnya araltu bi gulami zaidin. Marartu bi gulami zaidin. Nah, ini zaidin apa nih namanya? Khofat. Dia lagi khofat nih. Pastikan ada yang mengkhofatkan. Namanya apa? Amil. Amil khofat. Nah, cuman amil khofat di sini mah berupa gulami, berupa mudhof namanya. Ini kan mudhof. Ini mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih ini harus jar, harus khofat. Yang mengkhofatkannya atau amil khofatnya namanya mudhof. Ini apa mudhof? Mudhof itu ya isim. Berarti zaidin namanya apa? Zaidin namanya isim. Karena apa? Karena ada mudhof. Karena apa? Karena lagi khofat. Ketiga. Nah, ini dua nih soheh. Jadi dia khofat dijarkan sama huruf khofat dan dijarkan sama mudhof, ini soheh. Pendapat yang soheh. Qaul soheh. Ada lagi khofat. Cuman khofatnya ini nih. Ini kan khofat. Ini khofat. Khofatnya ini dikhofatkan dengan apa kalau ini? Kalau tadi kan dengan mudhof, kalau yang atas dengan huruf jar. Kalau ini khofatnya dengan apa?
dengan idhofah. Susunan antara mudhof dan mudhof ilaih ini digabungin namanya idhofah. Jadi ada ulama yang mengatakan ini mudhof Zaidin itu dihofatkannya dengan mudhof ilaih itu Zaidin dihofatkannya dengan mudhof. Ini yang sahih. Tapi ada ulama yang lain yang mengatakan oh Zaidin ini mah dihofatkannya oleh susunan antara mudhof dan mudhof ilaih. Susunan antara mudhof dan mudhof ilaih ini namanya susunan idhofat. Nah, susunan idhofat ini menjadi amil bagi khofatnya lafaz Zaidin. Ini dhaif. Yang sahih masih yang ono. Jadi Zaidin ini dikhofatkannya dengan mudhof. Tapi ada ulama yang lain yang mengatakan oh enggak, bukan mudhof, tapi gulamu Zaidin, susunan antara mudhof dan mudhof ilaih itu yang mengkhofatkan lafaz Zaidin. Oh itu kaulnya kaul dhaif. Kaul dhaif. Nih, yang ini semuanya dhaif. Bentar. Pertama nih, ini yang kedua pertama sahih. Ntar seterusnya ke sono dhaif. Ada lagi nih, al-atili. Ini apa? Khofat, ya kan? Al-atili khofat kan? Lagi kasroh berarti dia lagi khofat. Nah ini al-akili dikhofatinya dengan apa? Dengan tabaiyah namanya. Tabaiyah itu mengikut. Al-akili jadi apa al-akili? Hah? Ya maaf, bukan. Jadi apa? Jadi naat. Namanya naat. Zaidin namanya man'ut. Zaidin namanya man'ut, al-akili namanya naat. Nah, ini al-akili itu dia namanya tabi yang mengikut. Ntar Zaidin namanya matbu. Berarti al-akil ini yang ngikut nih. Namanya ngikut, yang ngikut mana? Ngikut Zaidin. Ini selain man'ut disebutnya matbu. Ini tabi. Nah, setiap tabi itu artinya apa? Mengikut. Matbu yang diikutin. Kalau di Zaidin, ini Zaidin khofat, dia khofat. Kalau ini mah Zaidinnya khofatnya karena ba ya. Kalau dia lagi kalau dia lagi khofat berarti al-akili ngikutin jadi khofat. Karena dia mah fungsinya, posisinya ngikut sama sebelumnya. Kalau sebelumnya khofat berarti dia khofat. Namanya tabi. Yang diikutin namanya matbu. Cuman karena ini dia lagi naat, berarti sebelumnya disebutnya man'ut. Nah ini dia khofat karena dia tabaiyah. Oh, karena dia lagi tabaiyah, lagi ngikut. Sebelumnya itu khofat, ya dia ngikut-ngikut khofat. Oh ini kaulnya kaul dhaif. Dah, seperti yang di situ. Selanjutnya bitawahumi. Bitawahumi itu sangkaan. Artinya sangkaan. Tar. Laisa Zaidun qa'iman. Zaidun ini jadi isim laisa. Masih ingat nggak? Zaidun jadi isim laisa. Qa'iman jadi khobar laisa. Nah, Zaidun isim laisa harus rofa. Kalau khobar laisa harus
nasab. Seharusnya wala idan kan? Karena apa? Karena ngikut. Iman ini nasab, seharusnya ini idan. Seharusnya ini idan. Jadi tidaklah si Zaid itu berdiri. Ini nasab. Wala idan. Seharusnya wala idan, karena idan ini ngikut iman. Kenapa ini hobat? Oh, karena nyangka. Nyangka apa? Nyangka biasanya kalau laisa khobarnya itu pakai ba, gitu. Nih, ini kan kita maksudnya apa bitawahumi? Karena nyangka. Biasanya khobar laisa itu diawali dengan ba. Biasanya begini nih, laisa jaidun biko imin. Oh, biasanya ada ba. Biasanya nih. Berarti di sini wala qaidin. Nah, qaidin di sini ngikutin kebiasaan tuh, nyangka biasanya iman itu khobar laisa itu pakai ba, gitu. Ngerti nggak lu? Nah, ini laisa jaidun iman wala qaidin, jangan disalahin. Salah itu. Kudunya iman, kudunya idan. Ya bisa qaidin karena jarnya bitawahum. Ngerti nggak tuh? Ngerti ya. Ada lagi dia jar nih, dia khofat juga nih. Lagi khofat juga sama khofat. Ngerti nggak sih? Saya bangkut doang. Cuma ini doang paham. Yang lain pada tidur. Nah, ada amil bil mujawaroh. Mujawaroh ini artinya bertetanggaan. Bertetangga. Nah, contohnya hadza hajarul dobbin. Hadza hajarul dobbin. Hajarul dobbin ini artinya lobang komodo. Khorobin lobang komodo yang sunyi. Ini ada lobang komodo sepi, nggak ada komodonya gitu. Nah, seharusnya apa? Seharusnya ada hajarul dobbin korobun itu. Ada hajarul dobbin korobun. Seharusnya korobun. Seharusnya korobun. Oh, ini korobin. Oh, karena dia lebih bertetangga, lebih dekat kepada yang hopat. Namanya mujawar. Maka dibacanya korobin. Karena dekatnya sama yang hopat, bukan sama yang rofa. Nah, ini dekat, kesini jauh.
Nah, makanya orang kalau dekat kan jadi malah ketularan. Orang dekat sama tukang minyak, kita ketularan harumnya. Ya walaupun nggak beli, harum ya. Dari dikit lu mau nyobain, cobain tuh. Jadi harum ya kan. Orang kalau misalnya deketnya sama tukang sampah, jadi bau sampah. Orang kalau deket sama alim ulama, jadi ngikut pinter. Paling kagak jadi dihormati walaupun gak pinter. Alim ulama kan dihormati, ya. Aslinya mah pinter, dihormatin. Terus ya bang, berwibawa, dipandang orang. Kita sebenarnya misalnya santrinya gitu deket terus sama Pak Yai. Kita aslinya mah kagak pinter, tapi paling kagak Pak Yainya itu dikasih jeruk. Kalau lagi nenamu, santrinya ngikut-ngikut dikasih jeruk, dihormati. Ya, maka di sini horobin itu jar, aslinya mah horobun, ngikutnya ngono, hajaru, ikut yang hajaru. Kok jadi horobin? Oh karena nempel sama yang hobat, namanya mujawarah. Ini yang berapa nih? Ini kan 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Kalau yang ini soheh. Kalau yang ini part-partnya tuh ini dhaif. Aqwalud dhaif. Aqwalud dhaif. Aqwalud dhaif. Ingat loh. Ya. Nah, coba lihat kitabnya nih. Lihat kitabnya. Wala farqo dan ketemu enggak? Tadi itu alamatuhu al-kasratu wa manaba'an hayat. Wala farqo fi amilil khafti, dan tidak ada beda amil khofatnya baina ayyakuna harfan, baik itu dari huruf, namanya huruf jar. Contohnya marotu bijaidin tuh. Jadi jaidin ini khofat dengan ba, ba-nya namanya huruf khofat. Jarobnya marotu bilun novelun bijaidin alba'u harfu jarrin wa jaidin majrun bil ba'i wa alamati jarri kasratun zahiratin jahilihi wala baina ayyakuna isman, dan juga amilnya juga dari isim. Contohnya marotu bi gulami zaidin, jadi jaidin dijarkan atau dikhofatkan dengan gulami. Nah gulami ini namanya mudhof. Zaidin majrurun bil mudhof. Jadi jaid gulami jaidin, jaidin dikhofatkan dengan mudhof, dengan gulami. Wa huwa gulami walama tujari kasratun zahiratun fi akhirih. Wala salisa lahuma, dan enggak ada amil khofat yang ketiga ala sahihi atas qaul yang sahih. Jadi qaul yang sahih itu yang menjarkan, benar-benar menjarkan itu cuman huruf khofat dan cuman mudhof doang, itu qaul yang sahih. Tapi ada qaul yang lain yang mengatakan di sini tuh khofat tapi amilnya itu selain daripada dua yang di atas. Terusin. Wa amal qawlu bil jarri bil idhafati. Adapun qaul yang di sini tujar dengan idhofat fi gulami zaidin, pada lafaz gulami zaidin, wal jarri bit tabaiyati, dan jar dijarkan, isim dijarkan dengan tabaiyah. Tabaiyah ngikut sama tadi, kayak gulami zaidin al-akili. Seperti marotu bi zaidin al-akili, al-akili ngikut zaidin.
Oh dia mah bahwa dhaifun, dia mah qaul yang dhaif. Karena apa? Li'anna shahiha anna Zaidan fi qaulika maratu bi anna Zaidan fi qaulika maratu bi Zaidin majrurun bil mudhaf alladhi huwa gulami. Jadi yang menjarkan Zaidin pada contoh di atas maratu bi gulami Zaidin itu gulaminya, mudhofnya, bukan gulami Zaidin, bukan idofat, bukan susunan antara gulami dan Zaidin, bukan susunan antara mudhof dan mudhof ilaih. Tapi yang menjarkan Zaidin itu adalah mudhof saja. Itu qaul yang sahih. Kama taqaddama wal akil dzul misal mazkuri na'tun, jadi na'at bi Zaidin bahwa majrurun bil jarri bil harfil ladzi jurra bihi Zaidin wa huwa al-ba wa kadzalika jarru bi tawahumi wal jarru bil mujawarati dhaifun aidan, dia juga dhaif juga. Fal awalu laisa Zaidun qa'iman wala qa'idin tuh. Bijari qaidin dengan jarnya atau khobarnya lafaz qaidin atfan karena atof tadi bukan at ya, karena atof atas qaiman al-waqi'i khobaron lilaisa bitawahumi dukhulil ba'i alaihi, karena ada sangkaan biasanya li'annaha tuzadu ba'da khobari laisa kasiron, seringnya itu khobar laisa itu pakai ba, khobarnya pakai ba. Kalau laisa Zaidan qa'iman, seringnya begini, laisa Zaidun qa'iman, seringnya laisa Zaidun biqa'imin, seringnya tuh. Cuman karena di sini ditulisnya laisa Zaidun qa'iman wala qaidin, itu jar. Oh jarnya itu karena ngikutin biasanya khobar laisa itu pakai ba. Biasanya laisa Zaidun di qaimin. Jadi qaidin itu ngikutin yang biasanya itu. Wa laisa Zaidun di qaimin. Terus contoh yang kedua apa tadi? Yang dimaksud bil mujawarah. Mujawarah karena nempel ya, karena bertetanggaan. Contohnya ada hajarul dhabbin khorobin. Ini ada lubang komodo sunyi, yaitu sunyi gitu. Jadi gini, bermula ini yaitu bermula lubang komodo khorobun, yaitu sunyi. Ini horobun jadi khobar. Limujarati lidobin tuh, karena dia dekat dengan lafaz dobin. Tuh horobin dekat dengan lafaz dobin. Qoblahu wa huwa na'tun. Nah, dobin itu horobin itu na'tun. Seharusnya jadi naat dari lafaz hajarun. Jadi lafaz hajarun dobin khorobun gitu. Seharusnya dia naatnya kepada hajaru. Seharusnya hajarun dobin khorobun gitu. Li hajaru jadi naat bagi lafaz hajaru. Al marfu'i yang dirofa'in tu hajaru. Seharusnya ada hajaru dobin khorobun. Khorobun jadi naat buat hajaru. Irobnya ha harfu tanbihin wa dal ismu isyaratin mubtada'un mabniun ala sukuni fi mahali robin li'annahu ismun mabniun la yadharu fi irob wa hajaru khobarul mubtada. Hajaru jadi khobar mubtada marfu'un bil mubtada'i wa hajaru mudhofin wa dobin itu jadi mudhof ilaihi. Lafaz dobin jadi mudhof ilaihi wa huwa majrurun wa alamatu jarri kasratun zahiratun fi akhirih wa khorobin bil jarri. Seharusnya kan apa? Seharusnya khorobun.
Oh ini khorobin jojari. Oh itu jadi naat li hajaru bagi lafaz hajaru. Tapi naatnya wa na'tul marfu'i, naat yang dirofakan marfu'un walamatur rabi dhammatun muqaddarun. Dhammatun muqaddaratun ala akhirih mana min zuriya istibalul mahali biharokatil mujawarah.